Di sini disclaimer ya, kita di sini hanya mengkritik, Yang valid, cari berita dari portal media online yang valid juga, dan kita juga hanya mengkritik dari kejadian-kejadian sebelumnya yang kita ambil. Dikulungkunya, assalamualaikum semuanya. Balik lagi sama kita teman nyemil. Nyemil sebelum nyemil. Dilarang. Oke, kali ini gua ada berita hot yang benar-benar lagi naik. Belakangan ini nih. Belakangan ini, yap, lagi naik. Yaitu vonis Ferdy Sambo. Waduh. Walau sudah divonis hukuman mati, ini beberapa celah hukumannya. Jadi Oke. masih ada celah. Masih ada celah. Gue cabut ya. Sorry banget. Viewers kita bisa 5.000 kali ini. Gua ditelepon nih. Pak, gue gak bisa nih. Enggak apa-apa, santai. Ada saya. Gue langsung keringetan loh anjing. Baru baca judul. Baru buat nyetar ini. Iya iyalah, udahlah. Nih gue udah tunggu-tunggu sebenarnya berita ini. Iya. Pas gue cari tuh, anjir. Pas gue dengar berita itu, kalau bahwa Bapak Jenderal Ferdy Sambo itu dihukum mati. Ini sebenarnya kabar buruk apa kabar bahagia nih? Bisa dikatakan kabar ya baik-baik saja sih. Baik-baik saja sih. Menurut saya. Tapi kalau dari segi hukum ya pas gitu. Oh iya kan, Iya. gue pernah bilang di podcast ini, nyawa dibayar nyawa. Nah, konsisten. Konsisten dengan omongan gue. Oh, gitu ya. Coba ntar cari Iya. ya di episode berapa ya dia ngomong. Iya. Nyawa dibayar nyawa. Nah, tapi kalian tahu kan, kalau Oh, ada ada. masa percobaan dulu kan 10 tahun. Oh, berarti tadi apa? Udah perubahan ini ya, perubahan vonis ya? Iya. Dari semuanya ya? Yang tadinya Barada jadi cuma 1 tahun apa? tadinya berapa? 12 ya? Iya, kurang lebih Terus segitu. jadi 1,6. Iya, Pokoknya yang 1,6 tahun. Iya kan? Iya. ya, pokoknya kesimpulan dari hukumannya yang paling ringan di Barada ya. Barade. Karena ya emang sportif lah. Benar-benar ya berani lah untuk belak-belakan. Kooperatif. Kooperatif. Nah, iya. Sportif. Coba. Main bola lu. Kooperatif. Main bola sportif aja. Itu saya minta dibenarkan. Saya lupa kata-kata itu. Saya lupa dengan kata-kata Ya udah, itu. terus gimana kelanjutan, Pak? Nah, ini pasal ini turut menyebutkan jika terpidana selama masa percobaan 10 tahun menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati dapat diubah jadi pidana seumur hidup dengan keputusan presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi ada masa percobaan dulu 10 tahun menurut pasal 100 KUHP. Gitu. Semoga ini vonis yang Kalau misalkan emang berkelakuan baik di penjara nanti, ya itu bakal bakal terbebas kena dari bakalan terbebas dari hukuman mati. Iya. Tapi penjara seumur hidup. ya diturunin ini aneh kan. Apa ya? Apa sih namanya? Tingkatan ini aneh lah. Hukumannya? Iya. Iya lah. Jadi nanti hukumannya bisa berubah lagi nih kalau selama 10 tahun ini dia berkelakuan baik. Tapi gini loh, masa kok kan ini jelas-jelas kan gue takut sebenarnya untuk berbicara seperti ini. Nggak apa-apa. Saya hanya belak-belakan. Di sini disclaimer ya, kita di sini hanya mengkritik. Iya. Iya, sama apa cari info juga dari Di portal media berita online yang online ini ada. ya. Yang valid. Cari berita dari portal media online yang valid juga, dan kita juga hanya mengkritik dari kejadian-kejadian sebelumnya yang kita ambil gitu. Iya. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena saya ingin mengkritik. Sebab waktu itu pada saat Bapak naik menjadi RI 1 Iya. itu dimana hukum itu berat. Jadi ada terpidana narkoba yang benar-benar langsung dijedor. Dar. Oh iya. Ya kan? Terus? Tapi kenapa saat ini kok yang udah notabene divonis hukuman mati kok harus ada masa percobaan terlebih dahulu? Itu ini baru ya undang-undangnya? Iya. Baru ya? Kali. Pasalnya. 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 Iya. Kenapa? Maksudnya kalau misalkan dulu kan ya kasus narkoba itu membunuh ya, tapi dalam jangka waktu yang mungkin beberapa tahun baru bisa ngebunuh untuk para pemakai narkobanya gitu, atau
penyebaran narkoba ya emang itu kan nggak boleh, bagus banget itu dihukum Kalau mati. di kita makan dilarang ya kalau Dilarang. narkoba. Ya. Narkoba itu kan memang dilarang, jadi bagus banget itu benar-benar dihukum mati agar penyebaran narkoba itu stop gitu loh. Tapi ini kan jelas-jelas benar-benar dor-doran gitu, Iya, iya. yang memang bisa dikatakan membunuh Dan direncanakan juga Ya. seperti itu. Iya. Kenapa harus ada ditetapkan sebagai vonis hukuman mati, tapi harus ada masa percobaannya gitu? Kayak agak langsung spontan ya, misalkan ya udah hukumannya itu aja, nggak ada Iya. kayak intervensi dari buat hukuman yang lain gitu. Iya. Iya, iya. Jadi maksud gua kalau emang divonis hukuman mati ya udah nih persiapkan untuk hukumannya, udah langsung eksekusi. Iya, iya. Kalau misalkan udah ditetapkan sebagai vonis hukuman mati tapi harus ada masa percobaan 10 tahun itu, ya 10 tahun orang bisa, ya memang sih orang juga bisa baik, tidak menutup kemungkinan juga untuk para pemakai narkoba itu juga dalam 10 tahun mereka bakalan tobat. Bisa jadi mereka bakal ingat Tuhan juga kan. Ayo. Ya takutnya dengan adanya 10 tahun ini, ada percobaan 10 tahun ini, jadi takutnya orang-orang yang kayak gini di luar sana nantinya bakal ya udah ntar juga gue bakal itu lagi gitu kan, takutnya. Iya, takutnya kayak gitu. Maksudnya ya udah tegasin lah dari setiap yang memang merugikan masyarakat, yang emang sangat merugikan ya langsung ditegasin aja. Iya. Kenapa tidak gitu? Contohnya kayak narkoba aja langsung hukum mati. Ya ini pembunuh ya hukum mati. Kalau bisa koruptor juga hukum mati. Tapi gue bingung tuh kenapa pas banget gitu ya pas ininya udah divonis, terus ada itu ya baru Gitu. Pasalnya- Gue pengen nanya sama lu, lebih parah mana? Nih, dua ini ya, parahan mana? Membunuh atau narkoba? Dari tingkat kasusnya, lebih buruk mana, lebih parah mana? Ya nggak bisa dibandingin gitu iya, sih, soalnya kan dua beda inian. Ya beda, Beda, maksudnya hukumnya seharusnya juga beda, kalau Pak. dari segi hukuman tuh harusnya lebih berat mana? Ya gimana ya, dua-duanya pokoknya enggak ini ya. Ya maksud gua kan kalau apa namanya nih ya, nih kalau yang narkoba kan ya udah hukumannya cuma di dunia gitu kan. Cuma kalau membunuh kan hukumannya bisa dibilang Iya. kalau menurut gue itu pasti lebih berat Ya dong. di akhirat nanti. Iya juga. Narkoba juga kan di akhirat juga kan karena itu haram. Iya, gitu kan. Iya. Kalau menurut gua ya emang kalau membunuh ya harusnya kan juga kan. Iya, Apalagi kan direncanakan. Iya. Iya, jatuhnya kan ada skenario juga kan itu kan Iya. direncanakan. Heeh. Ya kenapa tidak disamakan untuk eksekusinya untuk hukumannya? Nggak apa? Nggak disamakan ya? Iya, kenapa tidak disamakan? Jadi ini masih ada jeda untuk 10 tahun. 1 bulan jeda nggak apa-apa untuk persiapan. Dalam berkelakuan baik dalam 1 bulan ya udah. Buat permintaan-permintaan yang dia belum dia di dunia lah, Iya. nggak pada tuh. Demi kepanjangan umur podcast ini, Kita angkat tangan. Jangan langsung diakinin dong beritanya. intinya Oke. biar hukum tuh nggak runcing ke Bawah tumpul ke nggak atas. tumpul ke atas gitu. Iya. Maksudnya bawah itu untuk orang-orang yang maksud gua kalangan bawah, ke atas ya kayak pejabat segala macem gitu. Ya, maksud gua juga ya itu. Ya sekarang sama-sama warga negara maksud gue gitu kan. Walaupun mereka wakil rakyat kan, maksudnya posisi tertinggi sebenarnya kan rakyat gitu. Iya. Dia kan cuma wakil. Ya kan Anda kan bisa terpilih karena rakyat. Wakil Gitu, rakyat. Mbak. Belum masih 2023 juga. Oh iya. Ke depan dia. Belum, sabar. Ya ini menurut lu gimana? Ini kan masih ada celah untuk aman lepas dari jeratan hukum mati itu. Ya, Menurut maksud gua, beda lagi ya kalau bandar sama pemakai ya. iya. Beda kan. Iya. Kalau untuk hukumannya, kalau yang pemakai di rehab, kalau yang bandar di kalau yang waktu itu sih pas baru. Nah, ini baru banget naik. baru Oh. ya itu langsung door. Kakinya Kepala. headshot deh. Episode Gitu. anjing. Langsung eksekusinya itu yang eksekusi semua ditutup, nggak ada yang tahu pelurunya ada di siapa. Ya Iya. udah langsung tembak, jedar. Udah. Jadi nggak punya keberatan inilah. Iya. Iya, jadi masih banyak ada celah lah ibarat. Iya, buat itulah elit-elit global gitu. Elitnya gitu loh. Ini kan 10 tahun menurut gua ya
durasi waktu yang cukup lama ya, tidak Lama sih, banget. 10 tahun. tidak menutup kemungkinan orang akan menjadi lebih baik juga kan. Dan kita juga nggak tahu juga kan diperlakukannya seperti apa selama di itu kan ya. Ya kita kan juga tidak tahu juga jerujinya kayak gimana isinya ya. Iya. Karena kan yang seperti waktu itu saya pernah bahas, Siapa? ada yang koruptor tiba-tiba pada saat disorot, lagi sholat, Oh, lagi di sidang ya. yang lagi di acara najwa kayaknya. Mata batin kan. Waduh, mati-mati. Itu kan Si yang- apa namanya? Saya lupa itu. Itu yang tabrak tiang bukan sih? Oh iya, yang tiba-tiba sakit ya. Iya kan? Yang kasus korupsi EKTP bukan? Iya kayaknya. Siapa ya? Beda nggak usah nyebut nama deh. Itu yang lagi disorot tiba-tiba, wah ngintip dulu tiba-tiba lagi sholat. Jangan sebut nama. Ini kasih link aja di deskripsi video. Kalau mau cari banyak sih. Ada tuh. Tuh. Jadi ya, kan kita kan nggak tahu juga gimana di Tapi- belakangnya. Ini mungkin depan layar keluar-keluar media kayak gini, ya kan? Realnya Tapi bisa jadi. lu punya teman gak? Misalnya di teman lu nih yang masih seumuran dia, tapi dia di institusi Polri juga gitu. Ya. Kepolisian dah gitu kan. Iya. Ada, Ya, kenapa? Ada. Maksud gue apa memang senioritasnya seperti itu atau gimana? Gitu. Aduh, gue belum tanya nih. Siap salah gitu, sampai pusat tuh nunduk. Coba nanti gue tanya deh. Saya belum tanya juga sih karena memang saya juga kurang dekat. Oh, kan. Iya. Ah. Jadi nggak etis aja buat nanya kayak gitu. Tapi kalau dia manggil yang lebih muda gitu, panggilannya apa? Dek gitu. Waduh. Halo Dek. Waduh. Iya lagi. Ya, apa sih ini? Gua nggak paham anjing. Biar Iya. ini aja. Poin ini aja lah, menurut lu gimana? Kita durasi jangan lama lah. Iya. Poinnya gimana? Untuk kritikan dari lu apa? Gua udah nyampein Iya, kritikan iya. kita tadi ya. Menurut gue ya hukum udah bagus menentukan pilihannya gitu dengan kasus-kasus yang kayak gini gitu. Pilihan untuk Hukumannya gitu kan. Hukumannya dihukum mati, walaupun tapi masih ada walaupun jeda. masih ada gituannya gitu. Iya, iya. Ya itu mah nanti terserah lah, udah pihak dari pengadilan gitu. Iya. Maksud gua kan jaksa tuh kan hakim sama jaksa siapa gitu tangan kirinya Tuhan tangan kanan Tuhan apa gimana sih biasanya? Iya, yaudah itu mah terserah mereka gitu untuk menuntaskan kasus ini gitu. dari apa ya? Ya dari gue sih gitu pak. Kalau menurut lu gimana Pis? Menurut gue sih tadi kata lu, yang benar kata lu tadi, hukumannya itu udah menurut gue udah Itu bagus. pas lah, udah bagus. Iya. Sebelum adanya perintilan-perintilan kebijakan kayak gitu ya. Iya. Iya. Jadi ya semoga gue berdoa yang terbaik aja lah. Soalnya ini kan di sini dikatakan nih ya, celah hukum yang pertama adalah dari adanya KUHP yang baru. Melansir dari Tempo.com, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Bapak Mahfud MD mengatakan vonis mati terhadap Ferdi Sambo bisa diturunkan jika belum dieksekusi saat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP baru diberlakukan pada 2026 mendatang. Pertanyaannya berarti gini, eksekusinya kapan? Nah itu dia. Ini tahu nggak sih? Ini kan diberlakukan 2026 kan? Iya. Pasal 100 KUHP ini, ya kan? Iya. Diberlakukan itu. Nah ini untuk eksekusinya tuh kapan? Nah itu dia. Udah di. Tuh ada penjelasannya. Kalau belum dieksekusi selama 3 tahun itu, Ya, nanti sesudah 10 tahun kalau berkelakuan baik bisa menjadi seumur hidup. Kan itu yang baru kata Mahfud saat ditemui di kawasan Jakarta Timur. berarti belum 13 tahu nih. Februari. Ditetapkan eksekusinya belum tahu pertama kan. Udah tahu belum sih itu? Dikasih tahu nggak sih? Belum. Belum ya? Ya kalau dari hakim bilangnya ya hukum mati gitu. Cuma vonis doang ya? jaksa bilang penjara seumur hidup gitu kan. Putusannya waktu itu di pengadilan. Iya. Ada beda pendapat. Gua nggak tahu tuh kenapa bisa begitu. Tuh, Mahfud menjelaskan jika seseorang menjalani proses hukum yang belum lalu ada perubahan peraturan, maka yang berlaku adalah hukuman yang lebih ringan kepada terdakwa. Kendati demikian, menurut Pak Mahfud, hal tersebut tidak penting. Berarti harus dijatuhin hukuman yang lebih ringan pada terdakwa kalau misalnya belum dieksekusi dong. Kan disuruh nunggu 10 tahun dulu, Bu. Iya kan? Iya. Jadi eksekusi belum tahu, belum Maksudnya pasti. ini diberlakukannya kapan? Ya kan 2026. Nah ini penetapan eksekusinya kan kita belum tahu nih kapan nih. Jadi masih apa ya? Masih samar lah. Itu-ituannya. Ya udah ikutin aja untuk selanjutnya ya, berita selanjutnya ya. Mungkin yang lebih ngerti dari pihak apa namanya?
pengadilan sama itunya lah. Mungkin untuk update sekarang ini dulu ya kan, Iya. di berita. Di berita. Bisa kita sampein. Ya tinggal tunggu kelanjutan beritanya gimana, untuk perkembangannya jangan lupa juga berarti pantengin temannya Mil, karena kita bakal pantengin beritanya. Kita Next, berita apaan sekarang? Sempat-sempatnya maling motor Trenggalek masak nugget di rumah korban. maling apa? Maling motor. Anjing ini kayak gua Coba ilustrasiin lu nih. ilustrasinya ya kayak wah, sepi nih, nggak ada siapa-siapa nih. Ah. Itu malam ya? Itu malam ya? Malam apa? Ya lu kan lu yang Kan lu nyari berita. Kalau maling biasanya aktivitasnya jam berapa? Oh iya malam. Malam. Kok tahu? Pernah. Dah lanjut. Tapi Ilustrasiin. pertanyaan kan gimana nih? Anjing. Dah lanjut. Siapa pertanyaan yang benar? Udah nih kan itu ada kamera. Gini kan ilustrasinya nih. Wah, ada motor nih, pakai kunci L. Iya. Cetak. Bunyi perut. Wah, ke dapur. Wah, stok nugget banyak nih. Aduh lapar nih. Wah, ada yang Cam, ada yang Vesta. Yang mana nih? Coba. Ada backsound. Ada sound effect lagi anjing. Terus gimana lagi? Yang mana nih? Saya bingung. Ambil lah yang enak. Langsung digoreng. Kegerebek. Mungkin kelaparan. Iya. Kelamaan bukan kelaparan. Iya maksud gue makan juga kan karena kelaparan. Gak, maksud gue kan kalau ini ya jadi contoh sih, makan maling salah ya. Kalau Iya. gue jadi malingnya ini buat lucu-lucuan aja. Kalau gue jadi malingnya gue ambil nuggetnya udah goreng di rumah ya bisa gitu ya. Ya mungkin dia laparnya parah. Ide kenapa dia maling motor? Karena dia belum Nggak pernah punya- makan nugget. Kemungkinan kedua gini, kalau dia udah kepergok maling ya, enggak sih cuma lapar kan hukumannya jadi motornya belum diambil juga kan? Iya, hukumannya kan jadi bukan maling motor. Jadi maling nugget. Maling Iya, nugget. Kan hukumannya nggak berat. Ada nggak pidana yang maling nugget? Belum ada kan pidana maling nugget? Nugget itu dari apa? Ayam. Sama aja maling ayam. Jauh banget tuh prosesnya. Maling ayam ntar di penjara 5 tahun aja. Aduh. Iya bisa ya. Maling kayu juga berapa? Iya. Digugat ya? Digugat ya. Satu. Masih ngebunuh kok masih harus nggak dieksekusi. Balik lagi nih kita. Nih. Wiwi nih tapi gue tambahin wiwi nih. Saya mudahan ya dari tadi. Dia Gue aja tambahin aja. sirine nih anjing. Gatel emang. Mungkin dia lapar, sangat lapar. Dia lapar, dia pengen ngerasain. Mungkin di lemari orang yang punya rumah itu ada nugget yang dalamnya mayones yang belum dia pernah makan. Itu. Jadi Nggak, dia maksud nugget. gua ya lu kalau mau maling isi perut dulu lah. Iya, Dia nggak tahan anjing. Nggak etis banget. Maling terus masak di rumah korban. ya mungkin dia udah saking kelaparan makanya dia tuh nggak bisa makan nih dalam beberapa hari. Dia maling motor, pas banget kebuka dan ada nugget ya dia sikat juga. Kenapa nggak maling di pasar anjing, lebih banyak pilihannya maksud gue. Enggak, maksud gue SOP maling kan udah objeknya barang aja gitu kan yang bisa dijual dengan harga yang tertinggi Atau gitu. nggak ngambil barang aja, nggak perlu diproses, dimasak dulu Terus juga maksud gue. kalau goreng nugget kan berisik ya. Iya, Minyak kayak nggak mungkin sunyi kan. Ya, tapi kan mungkin dia nih dia habis maling motor satu. Iya. Dia pasti kan dia kasih ke temennya. Nah temennya dia tuh yang bawa, kan kalau jual motor belum tentu langsung dapat dalam 1 jam. Ya mungkin biar dia bisa Ya, eksekusi paling nggak- maling lagi. Paling nggak harga second motor bisa beli berapa bungkus nugget anjing. Ya tapi kan nggak cepat kejualnya. Itu malam. Siapa yang mau nyari-nyari bang COD 2 jam lagi kan nggak mungkin. Ya lu COD apa malam-malam? Mungkin aja. Iya bang, bagus ya bang, udah sikat. Nggak mikir. Gak mikir. Yang penting ada stiker Apple. Bukan ya. Waktu itu beli Samsung. COD yang nyombamba lagi. Cek aja mas. Lengkap. Cek aja, lengkap. Oh fotonya nih. Belum dihapus. Belum dihapus. Lanjut tadi ke berita si maling nugget. Kok maling nugget? Maling motor. Iya. Janda mbak-mbaknya. Udah janda. Gitu. ya itu kan gue bilang ya mungkin karena dia mau jual motor kan malam-malam kan nggak bakal langsung cepat, dia nggak megang motor sama sekali, dia lapar banget jadi ya udah aja mumpung ada nugget ngisi perut nanti dia lanjut maling motor tetangga lagi gitu jadinya. Maling motor tetangga lagi, bukan maling ke rumah korban. Malah pindah. Tangga. Jadi Tawan dong lu. jadi bisa dapat 2 motor 3 motor gitu loh. Bawanya gimana? Ya dia dapat teman-teman, mungkin teman-temannya juga lagi nggak megang cash buat beli nasi kucing. Lu Berarti rame ya? Lu sindikat ya?
Oh jangan-jangan lu yang masak nasi nih. Temen lu goreng nugget. Aduh, mana belum jetrek lagi nasi. Temen lu satu beli saus dulu. Oh iya bisa jadi. Bos lu kan udah nunggu lama-lama nih. Anjing gue udah goreng nugget. Gue goreng nugget nasi Pas cek belum. nasi, anjing lupa gue cetrekin, Cok. Iya, aduh tungguin dulu dah. Bisa jadi. Main apa ya di bangku dulu gitu, sambil magicom gitu. Enteng banget sih dia pengen jadi maling nugget itu ya. Maling motor. Iya, maling motor. Iya, iya. Nah, itu vonisnya gimana menurut lo? Masuk ke arah mana? Ampun nih orang divonis 10 tahun penjara. Ya pencurian barang berharga. Tapi kan dia kan belum bawa motor itu. Dia kan ketahuannya pas lagi masak nugget. Bisa aja dia ngelak kalau saya cuman numpang makan, saya Tadi gue udah bilang gitu kan. Ayo, iya kan? Biar nggak ketahuan dia maling motor. Kan motornya belum dikeluarin juga kan? Motornya kan belum dikeluarin. Iya berarti itu vonisnya bukan pencurian. Pencurian nugget emang ada? Nggak ada. Nggak ada pidananya juga kan? Berarti saking rasa ingin tahunya tinggi deh sampai buka kulkas ya. Ada apa nih yang bisa gue ambil di kulkas ya? Iya. Dari ada pilihan telur, ada tomat. Kepikiran aja. Kepikiran aja. Lagi ngapa kagak semua yang ada di kulkas dihabisin ya? Ya, maksud Nggak gua- tahu diri tuh maling aja. Iya nih, tapi Tagline-nya juga anjing tuntutannya- anjing nulis berita. Kenapa? Nugget. Fokusnya ke nugget anjir jadi orang baca. Dibuat nuggetnya anjing. Ganjing. Nggak, jadi maksud gua Aduh. ini jatuh tetapan hukumannya gimana? Soalnya kan dia satu belum ngambil motor. Iya. Dia ketahuannya pas lagi ngambil nugget. Nah, itu kalau misalkan digerebek dan lu siapa? Ya dia bisa bilang, saya cuma kelaparan tadi saya Harusnya lihat. kayak gitu. Ayo. Kalau maling nggak pinter Nah, ya. Terus itu jadinya dia ketahuannya sebagai maling apa? Iya, dia ngaku berarti. Iya dia ngaku. Tolol dong. Nah itu dia, nggak pinter tuh maling. Nggak sekolah sih anjing. Coba kalau ke sekolah, dapat Parah, motor lu. banyak. Berarti lu menggambarkan orang yang nggak sekolah tuh kriminal dong. Ya, mungkin tuh dia enggak. Tadi lu bilang, Wah. lu Wah. Oke, masa gini. lu konsisten Gini, Kak, ngomong lu? nggak belajar sih dia. Ya udah langsung kita tutup aja kali ya, Ya, karena tutup beritanya aja. udah cukup gitu dan Iya. waktunya juga udah lumayan lama. Yap. Hmm. Ya lu closing gitu lu Oh, iya. closing. Langsung jangan mikirin kentut lu doang. Kentut aja lu. Jangan lupa pantengin terus namanya Miel, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya juga, pantengin terus ada di Instagram kita ini apa? Temannya beli info. Jangan lupa juga untuk ke TikTok kita untuk like, comment juga dan kalau bisa sebarin terus ke teman-teman temannya Mil. Ya. Oke, nggak paham gue. Ngomong apa ya? Oke, jangan kemana-mana, tetap di temannya Mil. Jemilah sebagai Gila. Oke, berarti Mas.